Halo kaum rebahan, selamat datang di channel yang sudah tersebar di semua cabang se-Indonesia. Tanpa ada cincau, langsung saja cek kisah. Kisah akan dimulai dengan pertempuran antara pasukan angkatan laut dengan pasukan yang masih misterius. Ketika pria berbadan besar memasuki ruangan dan meledakkan untuk mengambil benda ajaib, tiba-tiba datang Admiral Borsalino yang menyerang kekuatan cahayanya. Borsalino menggunakan pedang cahaya dan pria berbadan besar menggunakan tembakan di lengan kanannya. Pria berbadan besar menghancurkan batu ajaib di tangannya sehingga terjadi ledakan besar. Tidak disengaja, pria yang sedang bersepeda di laut melihat kejadian tersebut. Di tempat lain, kru bajak laut topi jerami sedang bersenang-senang saat chopper menghirup bau asap berwarna ungu. Dia langsung pingsan. Ternyata, bau tersebut berasal dari Usop yang lagi menyiram tanaman pop green untuk membunuh hama. Saat Luffy sedang memakan daging di tangannya yang membuat rasa tidak enak, lalu Luffy memarahi Usop yang dikira masih menyemprotkan asap hama. Tanaman yang tak disangka turun debu vulkanik di atas mereka. Tiba-tiba, log pos Nami berputar, kehilangan arahnya. Tapi, satu log pos yang menuju pulau yang berasal dari debu vulkanik, dan Nami bercerita, jangan sampai ada satu orang yang mengetahui. Ternyata diam-diam, Luffy menguping pembicaraan. Yang membuat Nami Usopp kaget. Luffy berteriak untuk memutuskan perjalanan ke pulau tersebut. Sehingga membuat Usopp khawatir karena jarum log pos tersebut arahnya tidak menentu. Sehingga tidak bisa mengetahui di mana pulaunya. Nami beranggapan pernyataan Usopp tersebut karena dia seorang navigator yang menjamin keselamatan mereka. Di saat Luffy duduk di atas kepala kapal Sanigo, dia melihat seorang pria berbadan besar mengapung di lautan dan menolong pria itu mulai memanjangkan tangannya dengan kekuatan Gomu-Gomu Nomi. Menarik pria tersebut, tiba-tiba kekuatan Luffy melemah. Usopp dan Sanji ikut membantu menarik tangan Luffy seperti tarik layangan. Dangdut. Setelah diperiksa dokter Chopper, pria tersebut hanya pingsan. Robin memegang tangan pria tersebut. Robin memegang tangan pria berbadan besar tersebut dan menduga senjata di tangan pria tersebut terbuat dari batu laut. Di saat pria berbadan besar sadar dari pingsannya, pria berbadan besar tersebut berterima kasih kepada Chopper. Pria berbadan besar menanyakan ke Luffy apakah dia kapten di kapal ini. Pria berbadan besar mengetahui bahwa Luffy seorang bajak laut. Pria berbadan besar menyerang Luffy sehingga terpental, membuat Luffy dan kawan-kawan menyerang balik pria berbadan besar tersebut. Saat Luffy, DKK menyerang pria berbadan besar, kapal Sanigo ditabrak oleh kapal lain dan ternyata turun 2 orang dari kapal tersebut dan memperkenalkan diri. Yang perempuan, Ain, wakil admiral Neo Angkatan Laut. Pria yang berpakaian rompi ninja bermotif bunga-bunga bernama Beans. Beans menyerang Franky dengan kekuatan buah iblisnya, Mosa Mosa Nomi. Dengan tarian Mosa, dia dapat mengendalikan seluruh tanaman yang ada di sekitar pengguna. Lucu juga, harus menari agar kekuatannya dapat digunakan. Dangdut. Pria berbadan besar
bertarung dengan Zoro. Nami bertarung melawan Ain. Ain menggunakan kekuatan buah iblis Modo no Mi, yang dimana jika ia menyentuh targetnya, maka targetnya bisa untuk mengembalikan sesuatu menuju 12 tahun sebelumnya. Membuat Nami, Robin, Chopper mengembalikan umur mereka ke 12 tahun sebelumnya. Imut juga Nami dan Chopper jadi bocil dangdut. Diketahui pria berbadan besar tersebut adalah ketua dari Neo Angkatan Laut bernama Zed. Neo Angkatan Laut pergi dari kapal topi jerami sambil menembaki meriam. Di tempat Angkatan Laut sedang terjadi rapat membahas dan menangkap Z dan Neo Angkatan Laut yang mengincar batu Daina. Batu Daina adalah senjata terkuat dari Angkatan Laut. Di sisi lain, Grab sedang mengingat masa lalu dia dan Z sebagai teman dulu di Angkatan Laut. Sementara itu, Luffy DKK pergi ke Kazanonsen menaiki kereta laut. Luffy DKK mulai melakukan penyamaran untuk mendapatkan informasi tentang Neo Angkatan Laut. Robin menyamar sebagai penari, Nami sebagai pelayan, Usopp sebagai juragan tanah, Chopper sebagai tukang semir sepatu, Luffy, Zoro, Sanji, Brook di permandian air panas terkejut melihat Aokiji berada di dekat mereka. Luffy, Zoro, Sanji, Brook sedang menunggu Nami, Chopper, Usopp. Tiba-tiba mereka datang membawa oleh-oleh pasukan Angkatan Laut. Luffy maju dan menggunakan Hosoku Haki dan menyisakan sang kapten Angkatan Laut. Setelah mengetahui posisi Setelah Luffy DKK mengetahui posisi Zed dari sang kapten Angkatan Laut, Ken berpindah kepada Zed yang sedang meledakkan gunung berapi menggunakan batu Daina hingga membuat gunung berapi tersebut meledak. Terlihat para penduduk ketakutan. Zed mulai berpidato kepada anggotanya atas keberhasilan meledakkan gunung berapi. Dengan begitu, ledakan dari titik kedua akan berhasil. Jika Neo Angkatan Laut berhasil menghancurkan titik ketiga, para bajak laut akan hancur oleh Zed. Tapi bajak sawah tidak bisa hancur. Seumpama bajak sawah hancur oleh Zed, terus petani ngebajak sawah pakai cangkul gitu, bisa pegel-pegel dan nyeri otot. Dangdut. Gak ada angin, gak ada hujan. Dengan seenak jidatnya, Luffy datang memukul pakai jurus Gomu Gomu no Rival. Di saat Zed sedang asik berpidato, Zoro melawan Ain, Sanji melawan Bin, Luffy melawan Z. Saat pertarungan berlangsung, terjadi meletusnya Gunung Krakatau, memuntahkan batu-batu magma hingga ke rumah warga. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Tiba-tiba ada nenek-nenek di kursi roda dan dua perempuan tak kalah memuntahkan magma jatuh menimpanya. Di saat itu pula, Aokiji datang menolong nenek tersebut dan dua perempuan tersebut. Di saat Luffy bertarung melawan Z menembakkan Gatlingan di tangan, tetapi Luffy dapat menghindar. Kemudian Z menggunakan serangan laser. Di tempat Zoro dan Sanji, Ain dan Beast menghilang dari pertarungan. Zed mencekik Luffy, meledakkan senjata di tangannya, hingga Luffy pingsan. Sementara itu, material vulkanik mulai menyebar ke kota. Luffy DKK berlari untuk menyelamatkan diri.
menggunakan banana boat. Saat Luffy DKK terpojok, datang Aokiji membekukan material vulkanik tersebut. Di tempat angkatan laut, Wakil Admiral Grab menceritakan Zid waktu masih muda. Zid semasa hidupnya bahagia bersama keluarga. Wakil Admiral Grab menceritakan Zid sewaktu muda menjadi admiral. Hidup bahagia bersama keluarga. Namun, setelah istri dan anaknya terbunuh oleh bajak laut yang ia benci, ia bersedih betapa beratnya menjadi admiral. Tahun demi tahun, Zid mengabdikan dirinya untuk melatih angkatan laut muda. Para prajurit yang berprestasi adalah hasil didikan Zid. Saat kejadian besar menimpanya, kapal pelatihan prajurit baru di bawah komando Zid. Semua terbunuh, kecuali Zid dan 2 anak buahnya, hingga membuat tangan kanannya Zid putus. Setelah itu, ia mendapatkan senjata khusus di tangan kanan. Di tempat Luffy DKK beristirahat secara mengejutkan, Aokiji datang dan menceritakan Zid telah mencuri batu Daina dari angkatan laut. For your information, batu Daina kekuatan setara dengan senjata kuno. Jika batu itu berkontak dengan oksigen, maka akan menghasilkan ledakan besar. Luffy DKK bersiap mengganti pakaian mereka dan menuju ke tempat titik ketiga. Mereka disambut dengan banyaknya anak buah Zid. Zoro bertarung kembali bersama Ain. Sanji bertarung kembali melawan Bin. Di tepi pantai terdapat pasukan angkatan laut dipimpin oleh Borsalino atau Kizaru. Setelah Nami, Brook, Chopper, Usopp, Robin telah menghabisi anak buah Zid, tiba-tiba datang pacifista menyerang mereka dengan laser. Franky datang terlambat dan mengeluarkan Franky Shogun dengan jurus Radical Beam, membuat pacifista tumbang. Di tempat Zoro dan Sanji berhasil mengalahkan Ain dan Vince. Di tempat Luffy dan Zid bertarung, Luffy mengeluarkan jurus Gear 2-nya untuk mengadu pukulan Zid, hingga membuat ledakan besar, membuat senjata luar Zid hancur. Zid menggunakan tinju hitamnya memukul Luffy. Terjadi beberapa serangan tinju Zid dan Luffy. Setelah mereka berdua puas bertarung, Luffy mengambil topinya. Luffy, DKK, dan Zid sepakat berdamai. Muncullah Borsalino dan pasukan angkatan laut. Zid mengorbankan dirinya untuk mengalahkan sendiri si Borsalino atau Kizaru dan pasukan angkatan laut. Borsalino atau Kizaru menembakkan cahaya laser bertubi-tubi hingga membuat tubuh Zid berlubang. Beberapa waktu kemudian, Zid meninggal setelah dari pertolongan tersebut. Tamat.